Suara itu terlalu lembut untuk datang dari sesuatu yang seharusnya ditakuti. Itu justru yang membuat semua orang semakin ngeri. Kalimat kecil itu, "Bolehkah kami masuk?" menggema di seluruh balai desa seperti lantunan doa yang salah alamat. Tidak ada seorang pun yang bergerak, napas pun terdengar seperti dosa. Di luar, langkah-langkah kecil terdengar berputar mengelilingi bangunan. Bukan satu atau dua, puluhan, mungkin lebih. Langkah-langkah itu basah, meninggalkan bunyi kecipak lembut seperti kaki kecil yang baru naik dari air. Sesekali terdengar tawa lirih, pendek, seolah mereka sedang bermain, menunggu seseorang membuka pintu agar permainan bisa dimulai. Tiba-tiba, salah satu jendela di sisi ruangan berembun dari luar, meski udara malam sangat dingin. Embun itu bukan titik-titik air biasa, itu seperti bekas napas yang banyak. Lalu perlahan, di permukaan kaca, terlihat guratan tipis terbentuk, seperti jari-jari kecil yang menulis dari sisi luar. Semua orang menahan teriak saat tulisan itu selesai terbentuk dalam huruf yang goyah. "Kami kembali." Belum sempat mereka berpikir, jendela itu bergetar keras, lalu retak dari sudut ke sudut, seperti ada kepala kecil yang menghantamnya dari luar. Retakan itu melebar pelan, mengeluarkan bunyi renyah yang membuat gigi terasa ngilu. Dari sela retakan, sesuatu menonjol. Ujung jari kecil, pucat, berselaput, menekan kaca dari dalam, mencoba masuk. "Semua menjauh dari dinding!" Kepala dusun berteriak, suara yang akhirnya terdengar seperti manusia yang hampir menyerah. Namun, sebelum siapapun sempat bergerak, lelaki tua yang sebelumnya berubah dan roboh di lantai, terbatuk, pelan, lalu keras, tubuhnya tersentak, dan dari mulutnya keluar air laut, buih asin bercampur serpihan daging putih seperti insang yang rusak. Dadanya naik turun, bukan seperti orang bernapas, tapi seperti sesuatu di dalam tubuhnya yang bergerak mencari jalan keluar. Kulit perutnya menggembung, sesuatu di bawahnya bergerak, mendorong ke atas, lalu krek, tulang rusuknya terdorong keluar sedikit, memecahkan kulit tipis di atasnya. Warga berteriak serempak. Dari retakan daging itu muncul jari kecil, basah, panjang, dan berenang gerak seperti makhluk air yang salah berada di dunia darat. Jari itu meraba udara, lalu menarik diri kembali ke dalam tubuh lelaki itu, seolah ada sesuatu yang sedang menetas di dalam rangka manusia. Hadi mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Ia ingin memalingkan wajah, tapi matanya terkunci pada tubuh itu, pada kulit yang bergelombang seperti kantung yang semakin penuh, semakin siap pecah. Ia sadar satu hal yang membuat lututnya lemas. Makhluk-makhluk kecil di luar pintu bukan datang sendirian. Mereka membawa sesuatu kembali, dan sebagian dari mereka dilahirkan di dalam manusia. Di tengah kepanikan itu, kepala dusun membuka lembar lain dari buku tua dengan tangan yang hampir tak bisa digerakkan. Di halaman itu hanya ada satu kalimat: "Jika laut membuka pintu, gunung akan menuntut bagian." Dan seolah kalimat itu dipanggil,
Bumi bergetar, retakan kecil membelah lantai balai desa, memanjang seperti mulut yang ingin terbuka. Dari arah gunung terdengar suara dalam, seperti ribuan batu saling menggesek, lalu berubah menjadi rintihan panjang. Rintihan yang terdengar seperti suara manusia yang dikubur terlalu dalam. Lampu balai padam seketika. Gelap total. Di dalam kegelapan itu terdengar suara dari luar pintu. Bukan suara anak-anak lagi. Suara berat, serak, basah. Kami kembali. Dan tepat pada detik itu, sesuatu atau banyak sesuatu mulai mengetuk dari dalam lantai, dari bawah kaki mereka. Seakan Labuhan Haji bukan lagi dusun, melainkan perut raksasa yang sedang menetas.